Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Banyak-banyak kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kalian mengaji dan dipahamkan bacaan Al-Qur'annya. Banyak-banyak kalian berzikir selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kalian berselawat dengan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan itu, mengapa Nabi Adam diciptakan dari tanah sampai Nabi kita yang mulia baginda Nabi Rasulullah SAW? Kalau Nabi Adam kan diciptakan dari tanah, kalau baginda Nabi diciptakan dari nur cahayanya seluruh alam menyaksikan kelahirannya Rasulullah SAW. Dalam kehidupan kita sebagai hambanya, ya kan, diciptakan sebaik-baiknya hamba di dunia ini sampai akhiratnya. Ini kan kita diciptakan di badan kita punya seisinya, kaki punya Allah, paha punya Allah, perut punya Allah, dada punya Allah, tangan punya Allah, pundak dan leher dan kepala punya Allah. Mengapa yang namanya hati itu seperti bagaikan cahaya? Ya kan, hati itu bagaikan cahaya. Kalau kita bisa menggunakan hal yang berguna di hadapan Allah dan Rasulnya, dan berguna buat kedua orang tua, dan berguna untuk istri dan anak-anak. Hati ini sebagaikan kalau kita rajin ibadah dan sholat untuk mengerjakan yang berguna, bisa menjadi cahayanya, ya, seperti bulan, seperti bintang, seperti matahari, bercahaya dan bersinar setiap harinya di dalam perjalananmu untuk beraktivitas dalam hidupmu. Ini baru hati aja. Kalau hati kita bisa menjalankan baik, bisa bercahaya di hadapan Allahnya dan Rasulnya, ya kan, seperti bersinarnya bulan, seperti bersinarnya bintang, seperti bersinarnya matahari, ya kan. Mengapa kita diciptakan? Itu kan hati, ya kan, biar bisa bersinar dalam kehidupannya. Kalau hati itu kan bersih, itu akan menjadi sinaran dalam kehidupanmu dari syarat. Sinarlah kata itu kan, sinar itu adalah dalam hidup. Bersinarlah dalam kehidupan setiap hari untuk keluargamu yang bermanfaat. Kalau kita punya jantung kita jatuhlah dalam sujudmu dalam sehari 5 waktu. Ini kan sujud itu jatuh bangun dalam sujudmu setiap hari. Nabi Adam kan diciptakan, sedangkan Nabi Adam diciptakan jatuh dalam sujud, berdoa dengan Allah, rasa syukur, alhamdulillah, diciptakan sebaik-baiknya penciptaan Nabi Adam alaihissalam, yaitu baru jantung, ya. Jatuh, katakanlah hambanya untuk mengenal dalam hidupmu ya Allah dan Rasulnya, dan mengenal kedua orang tuamu, dan bisa mengenal pasanganmu, dan bisa mengenal istrimu, dan bisa mengenal dengan anak-anakmu, dan bisa mengenal dengan sahabat-sahabatnya. Itu baru jantung. Mengapa ada paru-paru, ya kan? Paru-paru warnanya menjadilah pelangi dalam hidupmu dalam sehari. Itulah keindahannya paru-paru warnanya jadilah pelangi dalam hidup. Pelukan seorang ibu, seorang bapak, ya kan, seorang ayah dan seorang ibu, ya kan, seorang kedua orang tuamu. Itu paru itu adalah taruhlah dalam sholatmu 5 waktu dalam sehari. Taruhlah di dalam kehidupanmu sehari untuk mengaji. Taruhlah dalam seharimu untuk mengingat Allah, berzikir. Taruhlah kita untuk berselawat dengan baginda Nabi Rasulullah SAW. Salam. Taruhlah dengan kebaikan kita dari tangan atau itu dari lisan, ya kan. Yang penting dalam sehari itu bisa mengerjakan kebaikan. Itu mau berapa, yang penting bisa mengerjakan kebaikan, ya kan. Taruhlah dalam kebahagiaan itu kan. Mengapa dibilang paru, itu kan, parulah jatah bagian istrimu di dapur, kan gitu. Kalau bukan namanya paru, tidak bisa mendapat jatahnya di dalam dapur. Nanti istrinya bertanya, mana bang separuh gajiannya, kan begitu. Bingung, makanya itu yang dinamakan paru.
Kalau tidak ada paru-paru kemungkinan di dapur tidak bisa masak, saya bilang gitu, karena ada separuh di dalam kehidupan itu. Paru-paru, parukanlah jatah di rumahmu untuk istrimu dan anak-anakmu gitu. Kalau yang masih hidup berumah tangga, tapi kalau masih remaja, taruhkanlah jatah hidupmu untuk berapites mengasihi orang tuamu, untuk juga buat bertabung, buat nabung bakal masa depanmu, begitu ya. Begitu juga dengan sholat, parulah dalam doamu setiap hari, bakal di akhiratnya, jangan dunia juga. Kan parulah dalam doamu, bakal dunia dan akhiratnya. Dunianya ada, akhiratnya pun ada. Ngajilah, tak kan paruh itu, parulah ngaji ya kan. Dunianya ada, akhiratnya pun ada ya kan. Berzikirlah, ingat Allah ya kan. Separuh itu kan, separuhnya dunia, separuhnya akhiratnya ya. Kalau kita berselawat dengan baginda Nabi aja satu kali dapat 10 kebaikan, 5-nya untuk di dunia, 5-nya lagi untuk di akhirat. Kan kebagian ya kan. Kalau kita kerjakan kebaik dari tangan kita, dunianya ada, akhiratnya pun ada. Namanya parulah, paru bala warnanya menjadilah pelangi dalam kehidupanmu dalam sehari. Kalau bukan paru, tidak menjadi makna dalam kehidupan kita dalam sehari ya kan. Namanya juga paru-paru warnanya, jadilah pelangi dalam hidupmu, di jalan hidupmu sehari-hari, untuk siapa atau untuk pasanganmu, apa itu buat keluargamu, istri dan anak-anakmu, apa itu buat kedua orang tuamu, apa ingin mendekat kepada Allah dan Rasulnya ya. Mengapa dibilang organ tubuh itu ada ususnya? Itu khususlah dalam sholatmu, usulah itu dalam sholatmu, dalam ibadah harus usuh ya. Tidak boleh berisik dan tidak boleh mengganggu orang sholat dengan keusuhannya. Usuh itu kan usulat lah, usulada, doalah dengan seadanya, berbajalanlah dengan seadanya dengan diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Usus itu adalah usulasi dalam kehidupanmu. Ususnya itu kan usuh dalam sholat, usuh dalam mengaji kan, usuh dalam berzikir, usus dalam berselawat dengan baginda Nabi, usus dengan kebaikan dari tanganmu atau lisanmu. Usus solasi doa itu yang namanya usus ya. Mengapa dibilang lambung kah ya kan? Lambung ya kan, lambung itu adalah bukakanlah dalam hidupmu dalam sehari kepekahannya. Lambung itu kan lambung dekatkanlah hambanya lebih baik, atau itu siapa perjalanannya, apa itu orang tua, atau itu pasangannya, apa itu istri dan anak-anaknya ya kan. Namanya lambung itu adalah lambung, dekatkanlah dalam doamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendekatlah hambanya dengan jauh-jauh ke hadapannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mendekatlah dengan Rasulnya, jangan jauh-jauh. Kita harus berselawat dengan baginda Nabi Rasulullah SAW. Mendekatlah kepada kedua orang tua kita yang semasa kecil kita dididik dan diajarkan sebaik-baik pelajaran dari orang tua. Itu yang namanya lambung. Dekatkanlah aku pada orang tuaku, dan dekatkanlah aku pada keluargaku, istriku dan anakku. Dekatkanlah aku dengan pasanganku, dan dekatkanlah aku dengan Rasulullah, dan dekatkanlah aku dengan padamu ya Allah ya. Itu ya, itu nama arti dalam kehidupan organ tubuh kita dalam sehari-hari dan isinya. Allah ciptakan dunia ada sisinya kan, ada alam kubur ada setempatnya kan, tempat kosongnya ada ya kan, gelap juga ada tempat, tapi ada kosongnya kan tempatnya. Akhirat lebih banyak tempatnya yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari 1 sampai 7 itu ada tempatnya. Sampai padang mahsyar yang ke-8 itu ada tempatnya. Laga Kausar ada tempatnya. Syafaat itu pasti ada tempatnya. Berikut dengan naungannya pasti ada
tempatnya. Makanya semua itu ada tempatnya, tempatkanlah dalam doa-doamu di atas sejadahmu, yaitu banyak-banyak kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak kalian mengaji dan dipahami bacaan Al-Qurannya, banyak-banyak kalian berzikir selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak kalian berselawat dengan baginda Nabi Rasulullah SAW, kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW. Banyak-banyak kalian berselawat dengan baginda Nabi Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.